Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah maupun di tempat lain. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Sekiranya Bapak dan Ibu dan saudara sekalian bisa mengikuti ibadah pada kali ini. Semoga walaupun suasana masih kurang memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah bersama-sama mengikuti ibadah pada sore hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ujian, kita akan angkat satu pujian. Sejamu Tuhan sungguh-sungguh.
pada kesempatan hari ini kami bisa melaksanakan ibadah meskipun secara online, tetapi kami percaya Tuhan ikut serta, Tuhan campur tangan, Tuhan hadir dalam ibadah ini ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, setiap kami yang sedang mengikuti ibadah pada sore ini Tuhan, Engkau berkati, beri hikmat dan anugerah yang hanya daripada saya Tuhan, sehingga dapat melaksanakan ibadah pada sore hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, Engkau tutup fokus lengkapi ibadah pada sore hari ini Tuhan. Jauhkan dari roh-roh jahat yang akan mengganggu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Semua Engkau serahkan ya Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan sudah doa. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah? Siap. Saya percaya meskipun ya, jarak membatasi kita untuk bertemu, tapi semangat dan hati kita tetap memuji dan memuliakan Allah. Oke, kita akan angkat lagu pujian Ku Kan Terbang. Seperti yang pujian ini katakan, firman Tuhan tetap ada menyertai kita dalam situasi apapun.
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan berimanku untuk menopang bukan abad dalam Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan untuk menopang bukan abad dalam Tuhan. Bukan abad dalam selanjutnya kita akan siapkan hati kita akan siapkan tubuh jiwa kita untuk memuji dan untuk mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala
Selamat sore, mari kita satu dalam doa. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada malam sore hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kemenangan kepada kami. Firman-Mu memberikan kebangkitan kepada kami. Karena kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, di dalam surat Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-51 sampai ayat yang ke-57 58. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena apa yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, sore hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang kebangkitan orang yang percaya. Yesus telah bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Maka dalam kehidupan ini kita akan sering bertanya, bagaimana rupa kita setelah kita mati, setelah kita dibangkitkan, dan bagaimana sesungguhnya setelah kita ada dalam dunia ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab dengan begitu gampang, dengan begitu sederhana. Tapi kita akan belajar bersama-sama saudara ini bahwa dalam kekekalan sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya ini kepada kita. Melalui kebenaran firman Tuhan, Paulus mengajak orang-orang di Korintus untuk berpikir bijaksana, untuk berpikir sebagaimana yang seharusnya mempelajari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saudara, ada orang-orang yang kesulitan mengerti bagaimana seorang bisa dibangkitkan. Bagaimana orang percaya dibangkitkan dengan tubuh yang seperti apa. Lalu pertanyaan itu lalu muncul dalam kehidupan percaya. Dan Alkitab berkata, kemuliaan tubuh surgawi itu lebih dari kemuliaan tubuh duniawi. Nah, pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita adalah seperti ini saudara. Malam hari ini, sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan bagaimana orang percaya bisa dibangkitkan. Bagaimana orang percaya dibangkitkan dalam Kristus yang telah bangkit memberikan kemenangan kepada kita semua. Yang pertama adalah Yesus Kristus telah bangkit menjadi yang sulung di antara kita, atau di antara kita sebagai orang yang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini, ayat yang ke-20 berkata begini. Saya akan membacakan kepada kita. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus sebagai yang sulung telah dibangkitkan, memberikan kemenangan, memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Sehingga dikatakan begitu, di dalam bahasa Yunani adalah prototokos, yang berarti pertama, atau bukan hanya sebagai yang pertama, tetapi yang tertinggi, yang terutama dalam kehidupan orang percaya, menjadi yang sulung atau menjadi yang terutama, menjadi yang terpenting, mengalahkan maut, mengalahkan segala yang ada, karena dia bangkit dan hidup, maka dia yang sulung di antara segalanya. Karena itu di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan atau yang sulung dan lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Kolose sedang membicarakan bahwa ia adalah gambar Allah yang sulung, yang kelihatan dan yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan.
Karena itu saudara yang saya dikasih Tuhan, yang sulung dan lebih utama dari segala yang diciptakan adalah Kristus. Karena dia telah bangkit, memberikan kemenangan, memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan, memberikan keleluasaan kepada orang percaya supaya apa? Supaya tetap dekat dengan Tuhan. Jadilah orang percaya yang bangkit bersama Kristus, mengalahkan berbagai macam masalah hidup, mengalahkan berbagai macam segala hal. Karena di dalam Mazmur berkata begini, Mazmur pasal 89 ayat 27 berkata, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Jadi Mazmur sedang menjelaskan bahwa Yesus yang bangkit itu menjadi yang sulung di antara suku-suku bangsa atau di antara raja-raja di bumi. Karena itu saudara saya, kita mengakui bahwa Yesus bangkit memberikan kemenangan. Itu penting sekali kita hidup di dalamnya. Kenapa? Karena kebangkitan yang memberikan kemenangan kepada kita semua. Maka kita mau bangkit, memiliki kemenangan, memiliki semangat, memiliki gairah di dalam Tuhan yang sudah bangkit bagi kita semua. Yang kedua adalah bagaimana orang percaya bisa dibangkitkan. Yang kedua adalah kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya di pasal ini, kita menemukan bahwa di dalam ayat selanjutnya di bait berikutnya saya menunjukkan di situ, slide-nya bisa diganti karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan. Di situ dikatakan di ayat yang ke-22 di pasal 15, di situ dikatakan karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya orang percaya yang bersekutu, bersatu dengan Kristus akan dibangkitkan. Orang percaya yang bersekutu, berjerih payah di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tidak goyah dalam hidupnya, setia kepada Tuhan akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara saya, itu adalah kepenuhan Kristus. Artinya Yesus adalah segala sesuatu dan ada di dalam dia adalah segala sesuatu. Karena itu saudara-saudara, jadi meskipun tubuh lahiriah kita ini menjadi letih, menjadi lemah oleh karena semakin bertambahnya usia, tapi percaya bahwa kalau kita bersatu dengan Kristus, bersekutu dengan Kristus, kita dibangkitkan, mendapatkan kekuatan yang baru, naik terbang seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Sehingga kita mau belajar bersama-sama bahwa orang percaya yang ada di dalam Kristus, dibangkitkan di dalam Kristus, tidak akan muncul pertanyaan. Tetapi seperti yang di ayat yang ke-35 di pasal ini dikatakan, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka dihidupkan kembali? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kebangkitan Kristus membawa kebangkitan kepada kita seperti di ayat yang ke-22 tadi. Karena sama seperti semua orang mati telah persekutuan dengan Adam, demikian pula orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi orang yang percaya dipersatukan dalam Kristus membawa kebangkitan, membawa semangat. Kenapa? Karena hidup di dalam Kristus. Yang ketiga adalah Allah telah memberi kemenangan oleh karena Kristus kepada kita semua. Di dalam ayat yang ke-57 pasal ini kita baca bersama-sama, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara, kita mau belajar bersama-sama membangun ucapan syukur bahwa kita sudah diberi kemenangan dalam hidup kita, sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan bersama-sama dalam hidup kita. Maka kita menjadi orang percaya yang sudah dibebaskan, yang sudah diberi kemenangan. Maka jadilah orang percaya yang mengikuti teladan Tuhan, bersemangat hidup dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, dan bangkit bersama dengan Tuhan karena Kristus telah bangkit dan menang. Maka pesannya kepada kita semua, pesan yang Tuhan berikan kepada kita semua di bagian terakhir adalah seperti ini saudara. Pesan yang diberikan Tuhan di ayat yang ke-57 ini adalah seperti ini. Ini sudah kita baca, tetapi syukur kepada Allah saudara. Bagian terakhir adalah pesannya seperti ini. Pesan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah meskipun tubuh fisik ini semakin rusak, kehidupan rohani kita terus diperbarui. Karena itu saudara, manusia batiniah yang menjadi persiapan bagi kita itu melihatannya bersifat sempurna dan mulia. Maka pada akhirnya saya akan membuat pesan atau pesan yang diberikan Tuhan kepada kita dalam bagian terakhir adalah seperti ini. Pesan kepada kita semua sebagai orang percaya adalah jangan goyah, tetap berdiri teguh. Yang pertama, berdiri teguh, dan yang kedua adalah jangan goyah. Yang ketiga adalah giatlah selalu dalam
pekerjaan Tuhan, maka di dalamnya jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi pesan yang diberikan Tuhan dalam kebangkitannya adalah jangan goyah, berdirilah teguh dalam Tuhan, giatlah selalu dalam Tuhan, maka jerih payahmu tidak akan sia-sia. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian, bangkitkan sekali lagi. Sebagai ucapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan membangkitkan kita bersama-sama. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Bangkitkan sekali lagi dalam hidup kita. Karena hidup kita adalah sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama. Bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus sebagai Tuhan, nyatakan Kristus dalam hidup kami, berkemuliaan Tuhan nyata atas kami, bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus dalam hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami, kita gereja yang memerintah. Seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahwa Kristus yang sulung yang telah bangkit, maka membangkitkan hidup kami, memberikan kemenangan kepada kami, karena kami percaya Tuhan membangkitkan hidup kami menjadi satu di dalam Kristus. Karena kami hidup percaya, maka firman itu digenapi dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, percayalah bahwa Tuhan sudah membangkitkan kita, memberikan kemenangan kepada kita, maka jadilah orang percaya, dibangkitkan bersama dengan Tuhan, karena Kristus bersama-sama dengan kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan menaikkan pujian doanya Yabes.
Diberkatilah engkau di dalam rumah saudara. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan, dalam segala usaha yang dikerjakan. Tuhan memberkati hidup kita. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Salam.